Ibadah akan segera dimulai. Jemaat diminta untuk berdiri. Telah beranugerah sampai detik ini sehingga kita boleh mengatakan Ebenezer. Untuk itu, marilah kita yang sedang beribadah di rumah Tuhan, jemaat, oleh karena keterbatasan usia, kesehatan atau apapun yang sedang beribadah secara online, marilah sungguh datang ke hadirat Tuhan dengan memohonkan kita pada ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kekuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan hati bersyukur, dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Terima
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musik akan mengantarkan kita ke hadirat Tuhan. Mari di hadapan Tuhan secara pribadi kita membawa setiap syukur dan penyembahan kita bagi Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap kasih-Nya bagi kita. Bersyukurlah untuk setiap penyertaan-Nya bagi kita. Dan bersyukurlah untuk setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita. Di dalam hadirat-Nya dengan penuh kerendahan hati, kita memohon Tuhan layakan kita. Ampuni setiap kesalahan kita, agar kita layak untuk menerima anugerah-Nya. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami diperbolehkan oleh Tuhan untuk menghirup udara segar di pagi ini. Ketika kesehatan dan kekuatan kami boleh dapati secara cuma-cuma dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak orang pada saat ini tak dapat bertemu dengan Engkau secara pribadi karena kesempatan yang mereka punya telah selesai. Kami tahu juga Tuhan, ada banyak orang yang tak dapat menyembah-Mu pada hari ini karena kelemahan tubuh dan dengan semua pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tetapi kami berdiri di sini, kami mengangkat hati kami padamu dengan semua ucapan syukur yang secara diam-diam pribadi lepas pribadi kami naikkan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami dan menjagai kami seperti biji mata-Mu. Tak dapat kami berkata apapun selain kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk waktu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Bersyukur untuk tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan menyertai kami di setiap berbagai aktivitas yang boleh kami lalui. Bersyukur karena hari ini kami boleh mengambil bagian bersama-sama saudara seiman kami untuk beribadah, baik secara online maupun kami yang ada pada saat ini. Dengarkan Tuhan setiap doa dan syukur yang telah kami naikkan di hadirat-Mu. Ampuni kami ketika Engkau mendapati kami ada hal-hal yang tidak berkenan dan melukai hati Tuhan dalam setiap keterbatasan kami sebagai manusia. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami bawa doa syukur kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak ada kata atau frasa yang dapat melukiskan hati Tuhan untuk kita. Melainkan mari kita secara terus-menerus mengasihi Tuhan, memberikan hati untuk mengasihi Dia di dalam genggaman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sepenggal bait yang terlukis dalam pujian Tuhan melihat hati. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati.
mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan sekali lagi, ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pengakuan iman percaya dari pujian KPPK nomor 265. Sejak Yesus di hatiku. Dan pada ayat ketiga, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang. Sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang. Sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan.
Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan kesungguhan hati dan dengan semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Wita Ratu. Untuk itu kita siapkan hati kita dan sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai
tiada pernah berharga. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, tolonglah anak-anak-Mu ini. Sungguh Engkau yang tahu masing-masing hati kami, di mana hati itu sungguh tersembunyi, tetapi hanya Engkau yang Maha tahu dan kami mengetahui dalam keterbatasan kami. Kami membutuhkan sentuhan-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah ini ketika kami masuk dalam momen perenungan akan firman Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk membuka seluas-luasnya hati kami. Biarlah kami buka hanya untuk-Mu. Jangan biarkan kami buka untuk hal-hal yang lain yang akan membawa kami sesat dengan pergumulan-pergumulan amat terlebih kepada dosa dan kejahatan yang tidak Engkau kehendaki. Ini momen yang penting Tuhan, di mana semua kami Engkau dapati dalam hidup kami, sehingga kami tidak berani mengatakan bahwa kami lebih baik, yaitu di dalam hidup kami seringkali kami iri hati. Tolong Tuhan, basuh kami lagi dengan urapan kuasa-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kita jumpa lagi di dalam hari di mana seperti tadi di awal ibadah saya katakan kita sama-sama boleh berkata Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Dan saya percaya masing-masing kita ada pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan, baik itu menyukakan, membahagiakan kita maupun mungkin itu membuat kita harus lebih lagi berserah kepada Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini. Saya sudah pernah ya dapat jadwal juga tentang khotbah tentang iri hati, tapi lebih fokus kepada jangan iri hati kepada keberhasilan orang berdosa. Ya. Kita berjumpa lagi dengan tema tentang iri hati. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang bicara iri hati ini adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dalam hidup kita. Seringkali kita dengar, bahkan seringkali ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan tempat tinggal, di sekolah, di kantor, bahkan juga di gereja. Nah, di dalam keluarga, adik iri hati kepada kakak, kakak iri hati kepada adik. Nah, ada enggak ya istri iri hati kepada suami? Kalau ada yang positif, toh mungkin lihat suami pertumbuhan imannya semakin hebat, kita juga berjuang untuk hal itu. Atau juga antar anak mantu, nah baku iri. Ya mungkin si mertua memperlakukan anak mantu ini lebih baik, lalu dia seolah-olah tidak baik dan sebagainya. Nah, sangat fatal ya kalau itu ada di dalam keluarga. Nah, ini ya harus kita hati-hati di dalam kita menjalani hidup. Jangan-jangan kita sedang terjebak di dalam satu keluarga walaupun tidak dalam atap secara fisik, tetapi secara darah kita ada hubungan kakak beradik, lalu kita ada iri hati, itu berbahaya. Nah, lalu iri hati juga bisa jadi di lingkungan kita. Saya ingat di tempat saya ya, saya tetangga dia ada tanam bunga, lalu bunga gantung. Lalu datanglah yang sebelahnya datang ke saya. Coba lihat itu, ikut-ikutan. Lihat kita bikin begini, dia juga ikutan. Ya ampun ya, sampai hal-hal seperti itu ya, iri. Terus saya bilang, subur-subur ya Oma ya tanamannya yang tetangga itu ya.
Iya itu tuh, gara-gara lihat kita bikin begini dia juga ikut begitu. Nah, sangat lucu sekali. Lalu terjadi di sekolah. Nah, anak-anak ya iri hati kepada teman. Kalau iri hati positif, lihat dia nilai yang baik, ayo saya juga mau berjuang supaya saya juga mendapatkan yang terbaik lagi. Jangan iri hati yang negatif, akhirnya apa? Malas tahu, nggak mau belajar atau menimbulkan persoalan yang lain. Nah, iri hati di tempat pekerjaan, melihat si A ya dipromosikan oleh bosnya bahwa dia kerjanya baik. Nah, lalu dipromosikan mulai lagi menyebar gosip dan sebagainya, berujung kepada fitnahan. Lalu di dalam gereja ada. Nah, bisa kita membayangkan ya, ketika seorang misalnya tadi Ibu Hesia berdiri lalu menyanyi ya dengan sungguh-sungguh. Harap tidak ada di antara kita yang artinya rohani ya, munafik. Nah, saya pikir tidak ada di antara. Jangan ada. Nah, jangan ada karena ini sangat berbahaya. Lalu kita mau mengatakan, emang di gereja ada. Selain itu, lihat orang berpakaian. Lihat itu dia baju itu ya. Tata ruang adat, setelah dilihat tata ruang adat di mana? Bajunya sopan kok. Nah, lihat itu sepatunya dan sebagainya. Nah, hati-hati. Bisa juga ya di gereja ada iri hati antar sesama hamba Tuhan. Tapi saya percaya kita di gereja Kalam Kudus Sorong itu tidak ada. Nah, biasa ada tempat lain. Ya, hamba Tuhan yang satu iri kepada hamba Tuhan yang lain. Lihat pelayanannya berhasil. Lalu dia mulai membuat satu opini, lalu menyebarkan gosip. Lalu berujung kepada, oh itu pendeta sesat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi iri hati merupakan bahasa yang tidak asing lagi bagi kita. Dan harus kita jujur, semua kita pernah ya. Pernah kalau bicara masalah sedang hadapi, bereskan dengan Tuhan. Pernah mengalami akan hal itu yang namanya perasaan iri hati terhadap orang lain. Bahkan bisa jadi kita juga pernah dan mungkin sedang diiri hati gitu ya. Atau jadi sasaran iri hati orang lain. Nah, tapi jangan sampai kita didapati orang yang didapati kita adalah orang yang digelari orang yang suka iri hati. Itu hati-hati. Nah, sebenarnya waktu saya mau merenungkan ini, saya berpikir wah ini apalagi yang saya harus siapkan. Tapi ketika saya kembali ke diri sendiri, ini penting. Oleh karena apa? Bicara iri hati itu terselubung. Yang tahu hanya Dia dan Tuhan. Nah, karena terselubung itu, kita harus bukakan. Supaya kita mau belajar bahwa hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, biarlah kita hanya memuaskan hati Tuhan. Nah, di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, iri hati itu dari dunia, dari hal-hal yang jahat, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi Bapak Ibu, menjadi perhatian yang serius bahwa iri hati adalah dosa yang mematikan. Dan dari iri hati ini akan timbul macam-macam dosa yang lain. Jadi biarlah kita serius untuk menanggapi akan hal ini, karena dengan iri hati bisa menimbulkan berbagai macam kekacauan seperti Yakobus bilang tadi, ketidakharmonisan, terjadi konflik, kompetisi yang tidak sehat dan sebagainya.
Nah, mari kita melihat dari apa yang akan kita belajar pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Matius. Matius pasal 2 ayat 3-8 dan ayat 16. Saya akan membacakan. Matius pasal 2 ayat 3-8 dan 16. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka kembali ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus ini. Nah, kita akan mempelajari beberapa poin sini. Pertama, kita akan belajar dulu siapa Herodes yang dimaksudkan di sini, lalu apa pengertian dari iri hati, lalu dampak dari iri hati, lalu kesimpulan penutup. Nah, sejarawan Flavius Josephus, dia mencatat bahwa Herodes ini adalah raja yang memiliki pribadi yang psikopat dan paranoid. Nah, di dalam hidupnya sehari-hari seolah-olah tidak berhenti-henti untuk dia melakukan kekejaman, membunuh, membalas dendam, menghukum siapa saja yang dia anggap, yang dia anggap musuh. Nah, Herodes Agung ini dia berasal dari keluarga Idumea. Nah, keluarga yang kaya, yang sangat berpengaruh. Idumea merupakan keturunan orang-orang Edom yang menetap di Idumea yang dulunya dikenal sebagai Edom di seluruh Yudea. Ketika Hyrcanus dari keluarga Makabe menaklukkan Idumea, ia menuntut supaya warga Idumea mentaati hukum Yahudi, atau kalau tidak mentaati, pergi. Jadi dengan hal itu kebanyakan orang Idumea memeluk agama Yahudi. Dia orang Idumea, dia raja yang hebat, tetapi dia orang yang mudah curiga, paranoid, ya. Itu ada masalah psikologis di dalam dirinya, di mana terjadi iri hati yang terlalu berlebihan, ketakutan yang terlalu berlebihan. Bahkan dia seorang yang psikopat, kejam. Dia tidak memandang siapapun yang mau dibunuhnya, oleh karena bagi dia mengancam jabatan dan kedudukannya. Bahkan dalam sejarah, si Josephus mencatat bahwa putra-putranya, 3 putranya, istrinya, mertuanya dibunuhnya karena bagi dia itu ancaman. Paranoid, psikopat, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada seorang kaisar mengatakan, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi putranya Herodes. Oleh karena si Herodes ini dia mau menyenangkan orang Yahudi yang memang gak makan babi. Jadi dia bilang lebih baik jadi babinya Herodes, aman, gak mau dimakan kan, daripada jadi putranya, sudah jelas pasti akan dibunuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sejarah mencatat bahwa ternyata memang Herodes ini seorang yang
gila. Seorang yang penuh curiga, seorang yang penuh ketakutan, seorang yang kejam, sehingga dia tetap menghukum mati siapa saja yang bagi dia mengancam, apalagi sudah terindikasi mengancam kedudukannya. Seperti pembacaan kita tadi yang kita baca bahwa ketika para Majus itu datang menyatakan bahwa di mana dia raja yang baru dilahirkan, pada ayat yang ke-3 tadi, di situ mencatat Herodes terkejut. Bukan cuma Herodes, seluruh Yerusalem yang mendengarkan itu terkejut. Seluruh Yerusalem terkejut karena apa? Mereka bilang, wah gawat, ini dia kejam sekali. Pasti akan ada pembantaian, dan memang benar terjadi. Herodes terkejut. Ya, Herodes terkejut. Kata terkejut di sini di dalam versi NIV diterjemahkan he was disturbed. Terganggu. Memang gak sehat ya dia punya jiwa. Mendengar seorang bayi yang baru lahir lalu dia dibilang raja oleh Majus, langsung dia bergejolak, bukan sekedar terkejut, tetapi dia terganggu, ya. Dia terganggu. Dalam bahasa Yunani taraso artinya gelisah, tidak tenang. Dia berpikir, wah, ini raja yang baru lahir sudah dibilang raja. Lalu yang bawa berita itu yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Penginjil Vika, sang pemburu Tuhan, orang Majus adalah para bangsawan, orang kaya yang memiliki intelektual kelas atas. Jadi Herodes mulai berpikir, ya dia gelisah sambil otaknya jalan tapi jahat. Dia berpikir, wah ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi dikonfirmasikan dengan dia panggil ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk dia minta selidiki. Apa betul ada raja yang baru lahir, yang akan jadi bayi yang lahir dan akan jadi raja. Dan benar, dibacakan itu sudah dinubuatkan di Mika pasal 5 ayat 1. Langsung terus berkembang. Keterkejutannya, terganggunya, gelisahnya ini sudah ditunggangi oleh iri hati. Sehingga dia mulai berpikir dengan otak cerdasnya yang tidak ditundukkan kepada Tuhan. Wah, saya nggak bisa main-main ini. Saya harus rancangkan sesuatu. Bagaimana cara supaya yang mengancam jabatan ini, padahal bayi ini nggak mengancam dia kok. Nah, supaya dia perlu disingkirkan. Masalahnya ini orang yang bawa berita ini tidak main-main. Bagaimana mungkin mereka orang-orang bangsawan, orang kaya bisa menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka bisa melewati berbagai tantangan. Mereka bisa mati-matian. Mereka tidak takut oleh karena hanya mau cari si bayi yang baru lahir yang disebut raja itu. Makanya aku harus berbuat sesuatu. Lalu dengan muka manisnya dipermainkan ya. Dengan dia bersandiwara dia panggil itu Majus. Ayo ke sini. Kalau kamu sudah jumpai dia di mana bintang itu berhenti, kabarkanlah kepadaku karena aku pun sujud menyembah. Manis sekali ucapan seorang politisi yang berbicara manis tetapi ditunggangi oleh kejahatan. Lalu ketika dia katakan itu kepada Majus, lalu para Majus itu pergi. Dan ketika Herodes menunggu tidak datang-datang juga, baru dia sadar, waduh, saya kena tipu ini. Mereka nggak datang. Lalu dikatakan sini pada ayat 16, marah. Marahnya dia itu bukan sekedar marah biasa-biasa, lalu atau marah dia sadar, enggak apa-apalah saya marah. Saya kan raja. Tidak, tetapi marah yang betul-betul full.
Dan kita tahu berbuahkan kejahatan, yaitu membunuh. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika dia tahu dia telah dipermainkan oleh Majus, dia mengeluarkan suatu peraturan. Bunuh semua anak-anak atau bayi 2 tahun ke bawah. Karena dia berpikir pasti ada bayi yang disebut raja itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki bayi itu lolos, karena Tuhan sudah punya rencana yang indah. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Itulah Herodes, Bapak Ibu. Herodes yang penuh curiga, takut jabatannya diambil, bahkan akal sehatnya dia korbankan demi untuk dia mempertahankan jabatannya. Padahal, kalau kita baca terus dia mati juga. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, ya itu Herodes. Kita kan lain. Nah, tapi kita perlu hati-hati. Seperti tadi saya katakan, masing-masing kita punya itu yang namanya dosa iri hati. Saya mengajak kita untuk tunduk kepada Tuhan, minta Tuhan mengoreksi kita supaya itu dibereskan, dibersihkan. Saya mengangkat satu kesaksian singkat. Jadi ada 2 orang hamba Tuhan, itu ya Frederick Brotherton Mayer, yang disingkat FB Mayer, dan G. Campbell Morgan. Sama-sama mereka hamba Tuhan yang terkenal. Si Mayer seorang pengkhotbah dan penginjil yang terkenal, penulis buku. Sama seperti Campbell Morgan, dia juga seorang pengkhotbah yang luar biasa. Suatu kali si Mayer diundang untuk berkhotbah di satu tempat. Lalu dia datang, banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, berapa waktu ke depan lagi dijadwalkan Campbell Morgan diundang untuk menjadi pembicara. Tapi ketika Campbell Morgan datang, dia datang itu orang banyak sudah berkumpul, bergegas. Begitu banyak sekali. Lalu Mayer menyaksikan dia mulai iri hati. Dan memang iri hati. Bapak Ibu, apakah dia terus-terus dengan iri hati? Dia datang kepada Tuhan. Dia jujur kepada Tuhan, aku iri hati kepada Campbell Morgan. Aku ini datang banyak orang tapi tidak sehebat dia, banyak orang yang datang. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Bersihkanlah saya kembali, pakailah saya kembali. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia terus berjuang. Setiap hari dia doakan ini Campbell Morgan supaya tetap dipakai oleh Tuhan, makin dipakai oleh Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan memulihkan si Mayer ini dan akhirnya dia semakin juga dipakai oleh Tuhan. Dia tidak pelihara terus iri hati. Berikut kita lihat pengertian iri hati. Alkitab menyatakan ada beberapa kisah, ya saya tidak perlu bahas karena kita sudah tahu masing-masing. Pertama yaitu kisah tentang Adam dan Hawa yang iri terhadap kemahakuasaan Tuhan, kemahatahuan Tuhan, sehingga apa yang dilarang mereka lawan, akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Lalu kalau kita ingat Kain dan Habel, Kain iri terhadap Abel karena adiknya ini persembahannya diterima oleh Tuhan sedangkan dia tidak. Panaslah hatinya lalu dia bunuh adiknya. Lalu kita ingat juga kisah anak-anak Yakub, Yusuf diiri hati oleh saudara-saudaranya gara-gara Yakub lebih memperhatikan Yusuf. Lalu sampailah Yusuf dijual sampai di tanah Mesir. Lalu kita ingat Saul iri hati kepada Daud, ya, ketika Daud berhasil membunuh Goliat. Bangsa Israel bersorak-sorak, hore! Daud membunuh banyak sekali. Dibandingkan dengan Saul, Daud lebih banyak. Iri hatilah Saul. Sampai dia kejar-kejar Daud untuk membunuh Daud. Lalu kalau kita ingat juga Tuhan Yesus sampai digiring di atas kayu salib. Gara-gara juga iri hati dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu kalau kita ingat juga Alkitab menjelaskan kepada kita asal-usul
musuh kita yaitu iblis, yang pada awalnya dia malaikat, tapi karena dia iri terhadap kekuasaan Allah, dia berontak. Iblis iri hati kepada kita juga. Soalnya kita ini kita ini pengikut Tuhan, menyembah Tuhan, maka dia membuat berbagai cara supaya kita ini mau melawan Tuhan. Nah, itu bentuk iri hati dari si iblis. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menjelaskan bahwa iri hati itu ternyata memang sudah jadi natur. Sudah jadi natur manusia. Dan harus kita jujur, setiap kita memiliki yang namanya itu iri hati. Kalau punya jangan dikembangkan, belajar seperti Meyer, selesaikan di hadapan Tuhan. Iri hati menurut Alkitab ini dosa yang sangat serius. Rasul Paulus mengkategorikan iri hati ini di dalam urutan daftar yang ke-8 dari kejahatan. Itu di Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati yang ke-8. Amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sepelekan iri hati Bapak Ibu, juga saya. Karena jangan-jangan gara-gara hanya karena iri hati kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masa sih ya? Iri hati. Nah, kita lihat pengertiannya ya. Dari tadi saya bilang pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan iri hati adalah merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Gak sehat ya. Merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kalau kita balikkan juga, bersyukur melihat kegagalan, kecelakaan, penderitaan dari orang lain. Itu ya orang iri hati. Nah, dalam bahasa Inggris, jealous artinya iri hati atau cemburu. Nah, dari bahasa Yunani zelos berarti benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Bandingkan kitab Roma 13 ayat 13 dan seterusnya. Jadi iri hati yaitu merupakan emosi atau perasaan tidak puas atau rasa ingin terhadap kelebihan orang lain seperti harta, posisi, prestasi, nama, perhatian, kekuasaan, kebahagiaan. Sangat fatal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak gereja itu dalam ajaran mereka menjelaskan bahwa iri hati adalah kategori dosa maut berdasarkan pada 1 Korintus 3 ayat 3, yaitu duniawi dan juga natur dosa yang kita sudah baca Galatia 5 ayat 19 sampai 20 dan tadi Yakobus 14 ayat 15 dan banyak lagi di kitab-kitab Amsal. Nah, menarik di sini juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dia mendefinisikan iri hati. Iri hati bukanlah keinginan untuk meningkatkan atau mengembangkan diri agar lebih baik dari kondisi sekarang. Iri hati sebenarnya adalah perampokan atau perampasan secara tersembunyi. Kita mengambil apa yang menjadi milik orang lain dan mengklaim itu milik kita. Artinya begini, seseorang itu dia bisa marah akan keberhasilan orang lain, menginginkan kepribadiannya mau jadi seperti orang lain, menginginkan harta milik, menginginkan penampilannya, posisinya. Dan memang secara alamiah setiap orang dapat tertarik, itu alamiah, setiap orang dapat tertarik pada kehidupan orang lain. Dan itu wajar. Tetapi menjadi masalah apabila ketertarikan itu menjadi iri hati kepada apa yang dimiliki oleh
orang lain. Saya pernah menjelaskan juga ini pada khotbah yang lalu, yaitu Greg Groeschel dalam bukunya Struggles. Dia mengatakan bahwa semakin maju teknologi maka semakin banyak pergumulan dalam hidup orang Kristen. Salah satunya adalah persoalan iri hati. Di zaman ini kita bisa dengan mudah melihat kehidupan orang lain. Apa yang dimakan, dia libur kemana. Nah sekarang masa-masa liburan ya. Dia libur kemana, dia belanja kemana. Bahkan secara real time. Ini menjadi salah satu penyebab orang bisa mudah iri hati. Ketika memperhatikan kehidupan orang lain, ketika memperhatikan gaya hidup orang lain melalui media sosial. Nah, dalam buku itu, di buku yang berjudul Struggle, ada 3 hal yang menurut buku ini menjadi sasaran orang, menjadi alasan orang beriri hati. Pertama, iri hati karena materi atau uang. Jadi saat lihat orang punya baju model kekinian, lalu mulai lihat diri, saya kok modelnya zaman bahula punya ya, dia punya kekinian. Lalu lihat orang beli mobil baru, mulai dia iri, lalu mulai menceritakan macam-macam. Itu hasilnya dari hasil yang tidak, yang katakanlah haram gitu, itu enggak halal, macam-macam lah dikembangkan. Lalu semuanya itu dia bandingkan dengan dirinya. Saya cuma pas-pasan saja ya. Nah, lalu iri hati soal hubungan. Banyak orang ya mengekspos di media sosial dia bersama pacar, pergi kemana-mana dengan teman-teman hangoutnya, lalu juga dengan pribadi lain. Lalu dia lihat ke dirinya sendiri. Dia merasa dia seorang diri. Timbullah iri hati. Lalu iri hati soal keadaan, melihat orang lain mendapat promosi jabatan, melihat orang lain punya anak, kok saya enggak punya. Nah, kenapa saya hanya begini posisi, jadi mentok begini? Kenapa saya sudah menikah sekian tahun kok enggak punya anak? Nah, saya dulu pernah ingat ya, di waktu saya di Manado ya, memang orang Manado kan. Waktu saya di Manado, saya tinggal di bapak tua saya di Bola Mongondo. Saya masih ingat kisah itu ya, bertetangga. Apa yang nggak tahu dari masalah tetangga? Satu kali 2 tetangga ini berkelahi. Yang satu tetangga ini dia punya anak banyak ya, 6 atau 7 saya sudah lupa. Lalu dia belum punya. Lalu dia mulai sebarkan gosip ya. Coba lihat itu enggak tahu diri, so miskin lagi, lalu punya anak banyak begitu. Nah, kalau orang bilang apa ya, 3G, gandeng, gendut, gendong. Nah, kalau mau dikerenkan, pokoknya dia sebarkan satu kampung tahu. Akhirnya satu kampung mulai jelekkan dia. Iya, enggak tahu diri. Sudah susah begitu, anaknya banyak apa? Padahal dia tidak jujur di hatinya, dia merindukan seorang anak dalam keluarganya. Alhasil dia punya anak. Dan berturut. Lalu berkelahi lagi tetangga itu. Yang tetangga satu tidak mau kalah. Toh baru ngana tahu. Punya anak sebanyak itu baru ngana tahu toh. Coba lihat ngana anak satu so di atas pohon. Coba lihat ngana anak satu so di parigi di sumur sana. Ngana kira gampang. Nah macam-macam. Jadi Bapak Ibu memang gak sehat sekali kalau bicara soal iri hati ya. Iri hati dengan apa yang orang punya dan dia ingin punya, setelah punya apa? Kewalahan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melihat keadaan orang lain lalu membandingkan dengan keadaan kita yang lebih buruk menurut kita ya, bisa menimbulkan iri hati. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial bisa jadi yang realnya itu mungkin 10% saja. Namanya di media sosial, bisa saja dibikin sedemikian rupa supaya orang menarik dan melihat, padahal mungkin tidak 100% dia sedang bahagia seperti itu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iri hati adalah dosa tersembunyi yang mudah ditutup-tutupi. Wah, gawat ya. Iri hati, dosa yang tersembunyi dan gampang ditutup-tutupi. Tetapi dia sendiri mengumbar dengan cara gosip, fitnah, dan sebagainya. Nah, orang lain tidak mengetahui. Jarang orang mengakui dirinya iri hati kalau kepada orang lain, kalau kepada orang yang juga sama-sama iri hati terhadap hal yang sama. Ya jelas ya kan, kalau dua orang itu berjalan, lalu yang seorang itu iri hati kepada si A, pasti akan diketahui oleh temannya yang sejalan itu karena sama-sama iri hati kepada si A itu. Hanya mereka yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, populernya media sosial meningkatkan kadar iri hati. Anak-anak muda hati-hati, sekarang ya zaman anak-anak yang kadang-kadang macam di sekolah ya, kita yang sudah tua agak gaptek, ketika dibukakan anak-anak punya persoalan dalam hal bermedia sosial, waduh macam-macam kata-kata yang saya tidak tahu jadi tahu, singkatan-singkatan yang artinya itu ya sungguh sangat kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Hati-hati anak-anak ya, anak-anak muda, remaja, dan pemuda. Jangan sampai karena kalian iri hati, lalu di dalam kalian bermedia sosial juga kalian terlibat di dalamnya. Terang-terangan di dalamnya, walaupun dikatakan iri hati tersembunyi. Tapi karena itu yang saya katakan tadi sudah di luar akal sehat, seperti Herodes. Akhirnya dia nggak tahu bahwa sebenarnya dia sedang menampakkan diri yang sesungguhnya. Ada yang mengatakan kalau kita ingin menguji karakter orang, lihatlah reaksinya terhadap kehebatan, kesuksesan daripada orang lain. Betul. Coba-coba kita dekati orang itu lalu kita bilang, kau lihat si ibu ini kan? Kenapa? Wah, dia punya mobil baru itu. Nah, kalau dia adalah orang yang mau berjuang di hadapan Tuhan, dia akan pasti mengatakan, puji Tuhan, saya ikut bersyukur dan berbahagia. Tapi kalau dia adalah orang yang iri hati, pasti dia akan penasaran dan akan terus menelusuri, lalu mulailah mereka bergosip. Ya, bergosip, oh, katanya ini dari ini dan sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Pengiri hati tidak akan mungkin bersukacita dengan orang yang bersukacita, ya jelas. Roma 12 ayat 15. Iri hati adalah bersukacita atas kegagalan orang lain, bersukacita atas kegagalan orang lain dan berduka cita atas keberhasilan orang lain. Kita pindah pada dampak dari iri hati. Jadi sesuai dengan permintaan tema, salah satu tujuan yaitu menjelaskan dampak dari iri hati. Pertama, merusak pertumbuhan pribadi. Kedua, merusak relasi dengan sesama yang tadi sudah disinggung. Ketiga, merusak relasi dengan Tuhan. Merusak pertumbuhan pribadi artinya merusak dirinya sendiri. Inilah dampak yang pertama. Jadi iri hati, dia dapat berubah secara tidak terkendali lagi menjadi cemburu dan merusak dirinya, merusak jiwanya, bahkan bisa menghasilkan depresi. Seseorang yang tidak dapat menjadi pribadi yang berkembang secara penuh gara-gara karena iri hati. Jadi iri hati menghambat pertumbuhan yang sehat. Makanya Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyehatkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, hati yang menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yang mau bersyukur kepada Tuhan,
Di sini bertolak belakang sekali Amsal mengatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tulang itu adalah ya, jadi metafora, lambang dari penyangga. Membayangkan tulang ini penyangga tubuh kita, kalau dia sudah keropos, sudah busuk. Bagaimana hidup kita? Sama seperti kehidupan kita secara rohani. Kalau kita pelihara iri hati, itulah yang akan membusukkan akan hidup kita di hadapan Tuhan yang seharusnya kita sudah diubahkan, tetapi karena kita mau hidup terus, mau pegang terus itu iri hati, maka jadilah seperti itu. Kemarin di ibadah syukur di Tanjung ya, penutupan semester, itu Bapak Pendeta Farid sudah singgung soal iri hati. Dia bilang orang iri hati sebenarnya, ya kalau orang iri hati capek sebenarnya. Betul tidak ya? Capek lah ya, capek. Nah, mengapa iri hati? Dia melibatkan pikiran dan emosi yang sangat besar. Jadi terkadang ya kita iri hati nggak bisa tidur. Yang kita mau tidur kita pikir, ya iya ya kenapa orang itu kok bisa ya? Kenapa dia jabatannya bisa naik? Padahalnya dianya ini sebenarnya begini-begini. Nah, kenapa ya dia kelihatannya berhasil ya, dia punya rumah baru. Saya ini kok hanya rumah yang begini-begini saja. Sampai pagi yang dipikirkan hanya itu. Besok mau kerja, dia tidak fokus bekerja. Pulang ke rumah lagi, mungkin sampai di rumah tidak sesuai dengan harapan yang ada di rumah. Tidur malam gak bisa tidur, terus lagi berpikir sampai dia depresi, lama-lama gila. Gara-gara iri hati. Busuklah tulangnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iri hati adalah dosa yang tidak dipandang remeh, karena dia merupakan dosa yang sangat besar, karena fokus kepada orang lain sampai lupa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Iri hati bukan karena ia dirugikan, melainkan karena ia melihat orang lain beruntung dari dirinya. Iri hati bukan karena ia dihina, tetapi karena melihat orang lain lebih dipuja dibandingkan dengan dirinya. Iri hati bukan karena ia diperlakukan baik. Maksudnya iri hati bukan karena ia tidak diperlakukan baik, tetapi karena merasa orang lain mendapat banyak hal yang baik dibandingkan dengan dirinya. John Stott mengatakan semua kejahatan di bumi berawal dari dua, kesombongan dan iri hati. Seperti contoh tadi, karena iri hati tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca, kalau saya sudah singgung tadi, berujung kepada pembunuhan. Dr. Eka Fiora sebagai ketua pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran, spesialis kedokteran, dia mengatakan gangguan jiwa sangat beragam jenis, mulai dari gangguan ringan sampai akut, seperti skizofrenia, artinya gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Ciri-cirinya yaitu begini: suka pamer foto kemesraan di medsos, sukar mengatasi amarah, rasa cemas, rendah diri, takut, kecewa, suka memajang muka sendiri lebih dari 3 kali dalam sehari, serta tidak mampu mengoreksi dirinya sendiri dengan sepatutnya. Dan yang paling berbahaya ini, iri hati, sangat berbahaya. Jadi begini, orang yang iri hati, yang tadi saya bilang itu terselubung, karena cuma dia yang tahu, dan temannya yang mungkin sama-sama iri hati kepada hal yang sama mungkin ya. Nah, iri hati sekalipun terselubung, orang juga bisa melihatnya. Kok kira cuma kau yang bisa kah?
Kau lihat saya ya, mulai dia pajang, dia punya foto kemesraan. Ya. Dia mulai pajang, dia punya dirinya sendiri. Dia bilang ya betul ya, kalau sudah 3 kali dalam sehari itu terus-terus. Dan seterusnya. Lalu Dr. Shigeo Haruyama, pakar kesehatan holistik, dia mengatakan iri hati dan dengki menyuburkan hormon racun yang membuat kerusakan dalam tubuh manusia semakin cepat. Inilah mengapa iri hati dan dengki banyak merusak sel-sel sehat dalam tubuh manusia. Mau pilih iri hati? Berpikirlah secara sehat di dalam Tuhan. Karena itu adalah racun yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Nah, jadi segala penelitian tadi, penemuan tadi mau menegaskan bahwa Alkitab memang sungguh sudah tepat menuliskan bahwa iri hati membusukkan tulang. Jadi untuk apa iri hati akan keberhasilan orang lain? Akan hanya menambah derita batin. Jadi mari kita renungkan kembali. Ada satu lagu ya, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Puas saja dengan Yesus. Ketika kita puas dengan Yesus, ketika kita melihat keberhasilan orang lain, tapi kita tidak ya dalam artian mencoba artinya mau munafik, saya hanya puas dengan Tuhan Yesus, selalu nyanyi ku sungguh puas, tapi dia tidak sungguh-sungguh, hatinya sebenarnya lagi iri hati. Bukan itu maksudnya. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan Tuhan, aku puas dengan Engkau saja. Tapi jangan bilang Tuhan, aku puas dengan Engkau saja, tapi yang sana jangan seperti doa orang Farisi dan dia iri hati kepada pemungut cukai. Dia bilang sama Tuhan, aku tidak seperti sana, aku sudah orang baik, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Puas dengan Yesus, puas dengan apa yang Tuhan sudah beri, bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan lagi. Mengembangkan itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan menemukan kepuasan di dalamnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lanjut. Iri hati merusak relasi dengan orang lain. Mungkin ini tidak terlalu panjang karena sudah tadi bahas. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kalau kita sudah jadi pengikut Kristus, tetapi kita masih menyimpan rasa iri hati, maka kita sama dengan manusia duniawi yang memikirkan hal-hal yang duniawi. Saat ada iri hati, maka hubungan kita dengan sesama pasti terganggu, bahkan rusak. Karena iri hati, seperti contoh-contoh tadi, mendatangkan perselisihan, pertengkaran, perpecahan, dan seterusnya. Kita langsung pindah ke iri hati, merusak relasi dengan kita dengan Tuhan. Saat ada iri hati dalam hidup kita, maka hubungan kita jelas hubungan dengan Tuhan rusak. Lukas 15 ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi ketika anak sulung ini yang dikisahkan dalam perumpamaan Lukas pasal 15, ketika dia iri hati, dia marah kepada bapaknya, sama seperti hidup kita. Saat kita pelihara iri hati, maka hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Terkadang setiap hari kita iri melihat rekan kita seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia jarang ibadah, jarang melayani, tapi kenapa kok kelihatan dia sukses ya? Kenapa saya begini-begini saja, lalu mulai protes kepada Tuhan. Nah itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Relasi dengan Tuhan merupakan orang-orang yang seperti ini adalah seperti yang sudah dijelaskan dulu, itu berupa transaksional. Apa yang diberikannya kepada Tuhan harus dituntut kembali berlipat ganda untuk dirinya.
Nah, ia tidak dapat menghargai pemberian Tuhan, sebab baginya Tuhan harus memberi apa yang dia minta. Seperti yang aku lihat kepada dia, Tuhan beri juga. Aku seperti yang engkau berikan kepada dia. Masa sih engkau gak lihat saya, Tuhan? Sudah mati-matian sementara dia. Nah, rusaklah hubungan dengan Tuhan. Iri hati mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, dan Alkitab, firman Tuhan melarang akan hal itu. Jika kita iri kepada orang lain, itu sama dengan melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan sama dengan melawan Tuhan. Kita ingat Miriam di dalam Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kasusnya Miriam ini kalau kita ingat kembali, ketika dia dan Harun iri hati kepada Musa, enggak dapat untuk apa-apa kan? Malah kerugian, bahkan malah petaka, di mana Tuhan murka. Dia kena penyakit kusta, dikucilkan, dipermalukan. Jadi iri hati pada akhirnya merupakan bentuk penghinaan, bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan. Setiap kali seseorang ingin menjadi orang lain, ingin memiliki apa yang orang lain punya, atau membandingkan dirinya dengan orang lain, maka ia akan mulai menyalahkan Tuhan. Lalu anggap Tuhan tidak adil, Tuhan kau tidak baik, dan sebagainya. Iri hati adalah bentuk pemberontakan rohani, karena itu menunjukkan kesombongan. Melawan Tuhan artinya dia sombong. Walaupun dia iri hati itu seolah-olah membawa dirinya bahwa Tuhan, kau tidak tahukah saya butuh itu. Saya berjuang mati-matian. Kenapa yang saya dapatkan cuma begini sedangkan si dia? Kenapa lebih besar dari aku? Nah, itu pemberontakan. Sombong, serakah, dan bodoh sekali orang seperti itu. Iri hati menyebabkan seseorang menganggap bahwa rencananya lebih baik dari rencana Tuhan. Ya kan? Aku maunya begini Tuhan. Aku sudah berjuang, tapi kenapa aku cuma begini? Kenapa yang dia begitu? Nah, sikap yang seperti ini Paulus menggambarkan itu angkuh. Makanya dalam Roma 9 ayat 20 dikatakan, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi seperti monster yang jahat, iri hati bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Terakhir, jadi seseorang bisa saja berusaha dengan keras untuk menutupi iri hati dengan senyuman, tapi hatinya busuk, tulangnya sudah mulai keropos karena dia pelihara terus iri hati. Karena justru iri hati kalau dia tidak segera datang berlutut di kaki Tuhan, dia tidak akan bisa mengendalikan itu. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pikirkan dan renungkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa iri hati sebelum iri hati itu membusukkan tulang kita, sebelum iri hati itu menghancurkan pikiran dan jiwa kita. Marilah kita perhatikan ini. Pertama, berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang harus belajar untuk membandingkan. Setiap orang harus belajar untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kedua, bersukacitalah dengan kebaikan Tuhan atas orang lain. Ketiga, bersyukurlah dengan diri sendiri dan apapun yang dimiliki sekarang. Keempat, hitung berkat-berkat dan berbagilah berkat kepada orang lain. Percayalah kepada Tuhan ketika hidup kelihatannya tidak adil. Ya.
Nggak usah protes. Biarkan Tuhan yang turun tangan. Lakukanlah beberapa trik yang dapat membantu seperti terlibat dalam pelayanan, baik dalam organisasi gereja, mungkin pergi mengunjungi orang yang sakit, mungkin ke panti asuhan berbagi berkat, dan sebagainya. Ketujuh, berdoa dengan motivasi yang tulus agar dikuatkan dalam menghadapi godaan dan agar diberi kuasa untuk mengalahkan perasaan iri hati. Seperti tadi kan, semua kita punya itu, iri hati. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi godaan itu. Iri hati pada orang lain tidak akan pernah menambahi apa yang telah kita miliki, malahan menggerogotinya. Iya. Iri hati terus sudah. Iri hati. Lalu berjuang mati-matian untuk mau menyampaikan kepada orang, kau kira cuma kau yang bisa, saya juga bisa. Akhirnya dia berjuang dan berjuang dengan motivasi iri hati. Lalu setelah sudah selesai, sudah terpenuhi, dia sakit. Iya kan? Sakit. Selain jiwanya, tubuhnya juga sakit itu. Nah, iri hati adalah dosa yang paling unik di antara segala dosa yang ada. Mengapa? Karena iri hati adalah dosa yang tidak memberi kenikmatan sama sekali. Betul ya? Iya. Misalnya kalau kita dosa, misalnya berzina, ya, menikmati hubungannya seks yang tidak di dalam kehendak Tuhan, tapi dia menikmati. Merampok, mencuri dia dapatkan. Memfitnah, dia puas. Nah, toh puji Tuhan, syukur, terpuaskan dia punya hati. Tetapi iri hati nggak ada untungnya. Berhenti sudah iri hati. Berhenti juga saya untuk iri hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. 10. Iri hati adalah monster yang ganas yang bisa merusak hubungan damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup kita. Monster itu bisa menghancurkan masa depan kita. Terakhir, iri hati hanya bisa diobati kalau kita sudah merasa puas di dalam Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya. Tanggalkan beban dan seterusnya. Mari saya mengajak kita, juga saya secara pribadi, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dalam keterbatasan dalam pembahasan saya ini, ternyata kita menyimpulkan bahwa iri hati ternyata tidak membawa dampak yang positif, baik untuk diriku, diri orang lain, amat terlebih hubunganku dengan Tuhan, relasiku dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah tiba, Bapak Ibu. Jikalau itu kita sedang hadapi, tunduklah kepada Tuhan. Kalau mau sehat, buang itu iri hati. Selesaikan di hadapan Tuhan. Supaya wajah kita bercahayakan Kristus ketika kita menjalani panggilan. Kita akan bisa bersyukur dengan kelebihan orang lain. Kita akan bersyukur dengan apa yang orang lain miliki. Lalu itu akan terus memacu kita berjalan di dalam Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan yang Dia percayakan. Stop iri hati, bersyukurlah kepada Tuhan. Puaslah dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan ini telah disampaikan. Sungguh Tuhan yang tahu, baik hamba-Mu maupun jemaat yang ada. Ketika kami telah mendengar walaupun dalam kesederhanaan, tapi intinya Tuhan, iri hati tidak mendatangkan keuntungan, malah hanya membawa kepada penyakit, bahkan terlebih murka Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan,
Jangan biarkan kami terus menyetujui bisikan-bisikan dari kuasa lain yang mengarahkan hati kami kepada apa yang orang miliki sehingga kami menjadi iri. Roh Kudus yang ada dalam hati kami adalah roh yang berkuasa. Tolong kami Tuhan. Dunia makin jahat. Kami tidak akan berputar-putar lagi dengan masalah iri hati. Tapi kami akan terus berjuang untuk lebih meningkatkan lagi untuk bersyukur dan memberi untuk kemuliaan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat pelayanan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa, bersyukur kami boleh ada sampai saat ini Tuhan karena kemurahan-Mu. Tuhan yang tahu setiap jemaat yang hadir. Jika di antara mereka ada yang hadir walaupun dalam kondisi yang mungkin kurang enak dengan tubuh mereka, Tuhan yang memulihkan. Jemaat yang sedang beribadah di rumah oleh karena faktor usia, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan sanggup memberi mereka sukacita menikmati usia-usia di masa tua. Jemaat yang sedang beribadah di rumah oleh karena sakit penyakit, kasihani mereka Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kiranya Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka. Jemaat yang sedang bergumul tidak tahu arah kemana dengan adanya situasi saat ini, masalah perekonomian, masalah keluarga, mungkin masalah anak dan sebagainya. Ya Tuhan, tariklah mereka kembali kepadamu. Bawa mereka kembali memandang salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Jen yang dalam proses untuk pengobatan. Biarlah Tuhan berkenan bermurah hati untuk menolong Ibu Jen, menguatkan untuk tetap kuat, tetap sabar. Dokter yang dipercayakan, kiranya Tuhan memakainya Tuhan dalam kemurahan-Mu untuk dapat menangani Ibu Jen. Tuhan juga tolong untuk Pak Edi yang mendampingi, kiranya tetap kuat, tetap sehat. Bahkan juga kakak-kakak dari Ibu Jen juga yang bersama-sama. Tuhan tetap berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat lain yang sakit di rumah masing-masing. Tuhan Yesus jamah mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sedang berlibur di luar daerah. Menikmati waktu-waktu dengan keluarga yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan sertai mereka. Tuhan tuntun mereka, Tuhan bimbing mereka. Supaya mereka ketika mereka melakukan aktivitas menikmati akan kebesaran Tuhan, biarlah mereka tetap ada di jalurnya Tuhan. Tuhan lindungi sertai mereka, biar mereka tetap sehat. Taruh hikmat kepada mereka untuk menjaga kesehatan mereka dengan protokol kesehatan yang ada. Dan dalam waktunya Tuhan membawa mereka kembali bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi bangsa dengan keadaan politik saat ini. Apapun itu Tuhan, kami terbatas di dalam kami memahami, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang agung dan mulia. Engkau yang berotoritas di atas segalanya. Kiranya Engkau tuntun lindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja, di mana Tuhan panggil kami ada di Gereja Kristen Kalang Kudus Sorong sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini baik secara fisik dalam penyelesaian untuk gereja yang baru. Tuhan kiranya yang mencukupkan kebutuhan itu. Bahkan pergumulan secara rohani, pertumbuhan rohani dari jemaat ini Tuhan tolong. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap jemaat dengan nama masing-masing di hadapan-Mu untuk tidak melupakan Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan apa yang Tuhan izinkan melalui ibadah-ibadah seperti ini,
ibadah doa, ibadah komisi, anak-anak muda, anak remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah komisi pria dan komisi wanita. Tuhan kiranya menolong. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Sorong. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan mempercayakan anak-anak untuk kami bawa kepada Tuhan. Kami telah mendoakan dan Tuhan telah mengirim. Tidak sampai berhenti di situ, justru Tuhan. Kami harus berjuang hidup rohani kami di hadapan-Mu. Relasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat membawa anak-anak ini kepada Kristus. Terima kasih untuk antusias dari para orang tua. Bahkan ada dari kepercayaan lain ingin mempercayakan anak mereka di tempat ini. Tuhan tolong. Biarlah melalui kehidupan kami, guru, staf, karyawan, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh anak-anak ini. Pergumulan untuk sekolah, penambahan ruangan, Tuhan kiranya menolong. Apa yang harus dipikirkan dan dikerjakan melalui badan pengurus yayasan, Tuhan yang ikut turut bekerja di atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan anak-anak yang sedang liburan, Tuhan tolong mereka supaya mereka tidak hilang kendali. Ingatkan mereka untuk menjalani panggilan mereka sebagai anak Tuhan, menjalin terus relasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, beribadah dimanapun Tuhan taruh mereka ketika mereka liburan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara, bapak-bapak dan saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang akan berjalan. Kami berdoa untuk Bapak Filvanus Jabe pada tanggal 27 Juni, Saudara Stefan Tadeus Andelo tanggal 28 Juni, Bapak William Tomarere tanggal 1 Juli, Saudara Alfa Julio Pasaribu tanggal 1 Juli, Bapak Kori Abednego tanggal 2 Juli, Saudari Juliani Karepoan tanggal 2 Juli. Dan mungkin ada beberapa bapak ibu saudara yang belum mendaftarkan diri. Mungkin mereka berulang tahun di sepanjang minggu ke depan ini. Jikalau Engkau berkenan, Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan nama mereka masing-masing, dengan panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka, dengan profesi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Biarlah mereka kerjakan sejalan dengan kehendak Tuhan. Anak-anak muda yang ada di dalamnya Tuhan bimbing, tuntun, supaya mereka tidak kehilangan masa muda yang indah, yang cerah di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun mereka untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya dalam kemurahan-Mu menolong hati kami untuk memberikan yang terbaik, karena itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati untuk pengurus gereja dalam pengelolaannya. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan doksologi. Yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita pulang di dalam kehidupan kita masing-masing dengan menjaga hati kita dengan firman Tuhan, supaya Tuhan saja yang mau menjadi fokus hidup kita, bukan diri kita, bukan orang lain, atau bukan kepada sesuatu apapun. Dan jalanilah hidup ini dengan memohonkan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian.
Tuhan menyinari kita sekalian dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat siang, Tuhan berkati.